Maria adalah sekelompok umat Katolik yang berdevosi kepada Bunda Maria, yang anggotanya disebut legioner atau tentara Maria, dan pengurusnya disebut perwira. Legio mempunyai buku pegangan yang isinya tentang aturan rapat dan pokok doa yang tidak boleh diubah-ubah, misalnya tentang tempat rapat, waktu rapat, dan jam rapat. Rapat merupakan jantungnya legio, maka itu menjadi kewajiban sebagai anggota atau legioner untuk hadir. Dan tugas-tugas lain diantaranya pelayanan doa dan kunjungan-kunjungan orang sakit. Kewajiban lain legio yaitu berdoa katena setiap hari dan doa rosario tentunya. Adapun rapat diadakan setiap hari Kamis jam 5 di ruang Angela Marici. Apa itu kerahiman ilahi? Kerahiman ilahi adalah kelompok doa atau komunitas devosi kepada hati kudus Yesus yang digambarkan dengan sinar merah dan putih yang melambangkan darah dan air yang keluar dari lambung Kristus pada saat ia ditikam oleh serdadu. Kerahiman ilahi mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu doa pada jam 3 sore. Kenapa jam 3 sore? Karena kita mengenal kisah sengsara dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekaligus pada jam 3 sore itu sesuai dengan pesan Yesus kepada Suster Faustina pada penampakannya di bulan Oktober tahun 1937. Makanya doa jam 3 sore itu disebut dengan doa jam kerahiman ilahi. Persekutuan doa adalah gerakan pembaharuan Katolik karismatik yang sudah disupport, yang sudah didukung oleh uskup dan juga utama tokoh yaitu Paus Fransiskus dan juga Paus Yohanes Paulus yang kedua, di mana gerakan pembaharuan karismatik ini diakui oleh Gereja Katolik. Devosional yang ada di gereja. Nah, salah satunya adalah persekutuan doa. Persekutuan doa adalah bentuknya di mana ada acara, kita pertemuan rutin, di mana kita bertemu satu sama lain, kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan cara bernyanyi, bersyukur, doa spontan, dan juga mendengarkan pengajaran, ada sharing firman Tuhan, dan di mana juga mungkin ada diskusi kelompok, ada komsel dalam suatu komunitas ini. Nah, di dalam persekutuan doa juga nanti ada tentunya doa bersama dan kegiatan rutin yang kami lakukan di paroki San Frades itu adalah kegiatan hari Rabu jam 7 malam di gereja San Frades di Aula San Frades. Mari bergabung bersama kami dalam devosi. Pernahkah kita bertanya, siapa diri kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup? Banyak anak muda hari ini berjalan tanpa arah. Mengikuti arus dunia tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya. Young men dan young women hadir sebagai tempat pembentukan. Sebuah perjalanan bagi pria dan wanita muda untuk mengenal diri, iman, dan panggilan hidupnya. Ini kita belajar banyak hal tentang iman, tentang karakter, tentang relasi, tentang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bukan hanya belajar, tapi juga bertumbuh bersama. Kita semua perlu proses, karena setiap pria dan wanita dipanggil untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Camp Young Men dan Young Women merupakan awal perjalanan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan berbeda, tujuan yang sama, menjadi pribadi yang lebih baik.
oleh Romo RD Simon Margono. Kor dari Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Muli. Tata laksana dari lingkungan Santo Andreas. Melalui sabdanya, Allah mengangkat kita menjadi kaum rajawi dan imami, suatu bangsa yang kudus. Kita adalah umat pilihannya. Melalui pembaptisan, kita menerima martabat luhur dan tugas perutusan untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dengan hidup benar, kasih yang nyata, dan iman yang berani bersaksi. Marilah kita menata hati, membuka diri pada Roh Kudus, agar perayaan Ekaristi ini sungguh menjadi perjumpaan kita dengan Raja dan Imam Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sambut perayaan imam dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Pada hari Minggu biasa ke-11 ini kita mendoakan intensi-intensi yang dimohon oleh saudara-saudari kita. Bersama Teresia kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya doa novena Roh Kudus. Bersama panitia Kem yang Men 3 dan yang Women 1 Keuskupan Agung Palembang, kita mohon penyertaan Tuhan untuk Kem yang akan dilaksanakan, Kem yang Men ketiga pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 dan Kem yang Women pertama yang dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 Juni 2026.
Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, senantiasa dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan, serta boleh menjadi berkat bagi semua peserta dan panitia, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita juga doakan arwah saudara-saudari kita. Bersama keluarga Ignatius Hendro Setiawan kita mendoakan arwah Ibu Ana Kiong, 3 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama istri dan keluarga kita mendoakan arwah Carolus Boromius Sutrisno yang 33 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga kita mendoakan arwah Gregorius Kuspianto, 40 hari dipanggil Tuhan. Bersama Filipus dan keluarga kita mendoakan arwah Yosepin Mariate, 100 hari dipanggil Tuhan. Bersama anak menantu dan cucu kita mendoakan arwah Bapak Hieronymus Maria Cimi, 100 hari dipanggil Tuhan. Bersama istri, anak menantu dan cucu kita mendoakan arwah FX Sakijo, 2 tahun dipanggil Tuhan. Bersama anak dan keluarga besar kita mendoakan arwah Ibu Laurencia Mary, 9 tahun dipanggil Tuhan. Juga bersama keluarga Yunita Peten, Laura dan Arya, kita mendoakan arwah Basuki Kristanto, 13 tahun dipanggil Tuhan, dan Krista Claudia, 16 tahun dipanggil Tuhan. Bersama anak, menantu dan cucu kita mendoakan arwah Bapak Urbanus Kleor, 15 tahun dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini diterima oleh Allah dalam belas kasih-Nya dan dipersatukan bersamanya di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa ke-11 ini, Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka. Panggilan dan perutusan itu kini ada dalam tangan kita masing-masing dan menjadi tanggung jawab untuk melanjutkan. Dan ada berbagai cara untuk mewujudkannya. Apa sebenarnya tugas dan perutusan kita? Tidak lain adalah menghadirkan kembali hati Yesus yang tergerak oleh belas kasih, sebagaimana nanti akan kita dengarkan. Kita dipanggil untuk menghadirkan kembali kasih Kristus. Dan hari ini di tengah-tengah kita hadir saudara-saudari kita bersama Romo Simon Margono, beserta umat dari Stasi Santo Nikolaus dan Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Mulih. Maka selamat datang Romo Simon dan juga rombongan yang hadir di Paroki San Frades ini. Saudara-saudari, mereka saat ini sedang menggalang dana untuk melanjutkan pembangunan gereja di Stasi Santo Nikolaus. Maka kita juga hari ini diundang untuk berpartisipasi mendukung mereka dalam mewujudkan tempat ibadah yang nyaman, yang mampu menghadirkan kembali kasih Tuhan bagi mereka. Maka dari itu, mari hari ini kita hadirkan kembali semangat belas kasih dari Allah sendiri, dengan juga mendukung saudara-saudari kita yang sedang membangun, melanjutkan pembangunan gereja itu. Maka dari itu mari kita siapkan hati kita, kita lanjutkan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengawali perjamuan Ekaristi ini agar syukur kita dan doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, dan juga kita layak menyambut kehadirannya dengan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kristus, kasihanlah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu,
agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baru saja Paus Leo ke-14 mengadakan kunjungan apostoliknya ke kerajaan Spanyol. Kalau kita lihat informasi dari medsos bahwa ketika Paus Leo mengadakan kunjungan ke kerajaan Spanyol disambut dengan meriah. Kegiatan-kegiatan bersama dengan Paus Leo dihadiri begitu banyak umat ketika merayakan misa di kota Madrid. Itu diberitakan hampir 1,5 juta umat hadir dalam peran Ekaristi, dan juga ketika pertemuan dengan kaum muda adorasi pada malam Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus juga banyak anak muda yang hadir. Diberitakan ada 600.000 anak muda yang hadir. Dan tentu yang mengharukan ketika Paus kita mengunjungi Barcelona, mengunjungi Basilika Sagrada Familia. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah ziarah ke sana. Jadi Bapak Suci meresmikan menara Yesus Kristus itu, menara yang paling tinggi. Jadi Sagrada Familia dinobatkan sebagai gereja yang paling tinggi di dunia. Dan juga Paus berkesempatan untuk ziarah ke sang arsitektur dari Basilika Sagrada Familia, yaitu Antonio Gaudi. Jadi itu juga sebagai peringatan 100 tahun meninggalnya Antonio Gaudi. Dan juga yang memberi pesan moral yang penting ketika Paus juga berkunjung ke salah satu pulau di Spanyol, Pulau Kanari. Jadi Pulau Kanari itu tempat pintu gerbang para emigran yang akan memasuki daratan Eropa. Dan tentu banyak emigran yang meninggal tenggelam di laut tengah sana ketika memasuki daratan Eropa. Jadi Paus berdoa, melemparkan karangan bunga, berdoa untuk para korban yang tenggelam di laut tengah, yang imigran yang akan memasuki dataran Eropa. Peristiwa-peristiwa yang kita saksikan dalam kunjungan Paus Leo ini menunjukkan bahwa gereja Katolik atau iman Katolik di Eropa itu ternyata belum mati. Kita kan sering mendengar bahwa terutama di Eropa itu, di mana negara hampir semua sudah sekuler, jadi banyak orang yang sudah tidak lagi percaya dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan banyak gereja yang kosong. Sebenarnya bukan hanya di Eropa, mungkin juga di tempat-tempat lain. Tapi ternyata bahwa iman Katolik, gereja Katolik belum mati. Dan ada informasi, ada berita bahwa gereja di sana menunjukkan ada perkembangan. Maka kita berdoa supaya gereja di Eropa yang dulu menjadi pusat kekristenan akhirnya pelan-pelan bisa bertumbuh, bisa berkembang kembali. Memang gereja harus berusaha terus-menerus tanpa kenal lelah untuk mewartakan Tuhan, Memang tidak mudah, tidak gampang pada saat zaman modern ini, di mana banyak orang yang sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan, karena manusia sudah merasa mampu untuk mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan hidupnya diri sendiri, sehingga banyak yang sudah tidak menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Tapi gereja memang terus tanpa lelah untuk senantiasa mewartakan Tuhan, mewartakan kehadirannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam Injil kita kembali mendengarkan bagaimana Yesus memanggil dan
mengutus para murid. Jadi lewat bacaan-bacaan hari ini kita juga diingatkan akan panggilan dan tugas perutusan gereja, perutusan kita semua. Para murid diutus di dalam bacaan Injil katakan bahwa untuk mewartakan kerajaan surga, mewartakan kerajaan Allah dengan mewartakan kabar gembira dan keselamatan. Dan Yesus juga mengatakan bahwa pewartaan itu tidak cukup dengan kata-kata saja, tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi mereka diberi kuasa untuk menghadirkan kuasa Allah itu. Berdoa, menyembuhkan mereka yang sakit kusta, membangkitkan orang yang mati, mereka yang kerasukan setan, dan tentu juga kehadiran mereka hendaknya juga bisa membawa damai sejahtera. Membawa damai sejahtera. Dan tadi dalam kata pengantar Romo Sigit juga mengatakan bahwa tugas perutusan itu hendaknya berkelanjutan. Hendaknya berkelanjutan. Tidak hanya berhenti pada para murid, tapi hendaknya berkelanjutan. Kita semua sebagai umat yang terpilih lewat sakramen baptis, maka kita semua mendapat tugas untuk melanjutkan tugas perutusan para murid, yaitu mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira, mewartakan sukacita. Maka dari itu gereja itulah yang senantiasa harus bersifat misioner. Maka ini sekali lagi menjadi undangan kita sekalian, kita semua yang telah menerima sakramen baptis, kita diingatkan akan tugas perutusan kita untuk menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan kita, untuk menghadirkan hati Yesus dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita diharapkan bahwa dalam kehidupan kita senantiasa bisa menghadirkan kebaikan, menghadirkan kasih, menghadirkan kedamaian dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tadi kalau Yesus mengatakan kepada para murid, mengutus para murid agar kita mampu menghadirkan kerajaan Allah, menjadi pewarta kabar gembira dan mewarta keselamatan. Dan bagaimana itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita, bisa diwujudkan oleh gereja. Maka dari itu gereja hendaknya harus menjadi kekuatan, di samping kekuatan religius, gereja juga harus menjadi kekuatan kemanusiaan. Gereja harus menjadi kekuatan moral, terutama juga memperhatikan isu-isu yang ada di dunia ini. Misalnya perdamaian, lingkungan, dan seterusnya. Berdoa untuk mereka yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit. Menurut saya bagaimana gereja hendaknya senantiasa peduli kepada mereka yang berkesusahan. Peduli kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, saya kira sering kita jumpai bahwa di sekitar kita banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dalam hidupnya. Mereka yang sakit, mereka yang sedang menghadapi masalah, dan seterusnya. Tadi juga mengatakan bahwa kita juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Setan itu kan personifikasi dari kejahatan. Kita tahu bahwa kekuatan kejahatan senantiasa melingkupi dalam kehidupan kita. Maka dari itu mengusir setan menurut saya bisa diwujudkan bagaimana kita melawan kejahatan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kalau konkretnya pada saat ini, bagaimana kita juga memberi perhatian, mengingatkan saudara-saudari kita, anak-anak kita, mereka yang terjerumus kecanduan narkoba misalnya. Sekarang peredaran narkoba itu sangat meluas, bahkan tidak hanya di kota, tapi juga di kampung-kampung, di desa-desa, sehingga juga akhirnya menimbulkan kriminalitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan Sumatera Selatan ini sudah menjadi ranking nomor 2 penyebaran narkoba di Indonesia.
Saya kenal dengan Pak Isar, itu Kepala Badan Narkotik Sumatera Selatan. Dia mengatakan, Romo, bahwa Provinsi Sumatera Selatan itu nomor 2 di Indonesia dalam penyebaran narkoba. Survei itu dilakukan beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau dilakukan saat ini, mungkin tidak lagi nomor 2, bisa-bisa sudah nomor 1. Maka kita bersyukur, saya bersyukur bahwa saya perhatikan bahwa ya tidak begitu banyaklah anak-anak kita yang terjerumus ke narkoba ini. Tapi tetap kita harus waspada, harus hati-hati supaya anak-anak kita jangan sampai ada yang terjerumus ke narkoba itu. Di samping itu juga pinjol, pinjaman online, judi online dan seterusnya. Saya kira praktek-praktek seperti itu juga mungkin sudah juga terjangkit dalam kehidupan masyarakat, bahkan juga kehidupan umat kita. Sehingga tidak sedikit ada umat kita yang hancur dalam rumah tangga karena pinjol dan judol. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tadi Yesus berpesan kepada para muridnya agar para muridnya juga membawa damai sejahtera, bahwa kita dipanggil bahwa kehadiran umat Katolik dimanapun saja bisa membawa damai, membawa kerukunan, dan membawa persatuan. Dan gereja tidak hanya menghadirkan damai secara spiritual saja, tapi kita juga harus menghadirkan damai secara konkret, secara nyata dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa gereja kita, tata suci itu menjadi subjek hukum internasional. Jadi tata suci itu menjadi subjek hukum internasional. Dan saat ini hampir 180 negara tata suci menjalin hubungan diplomatik. Dan saya kira ini menjadi kesempatan bagi gereja untuk menjadi suara moral yang independen, yang tidak memihak, menjadi penengah di mana terjadi konflik atau peperangan di mana-mana. Maka dari itu gereja lewat Bapak Suci Paus senantiasa untuk selalu menyerukan perdamaian. Walaupun kadang-kadang ada kepala negara yang tersinggung dengan seruan Paus. Ya, Paus Leo lah, saya kira kita semua sudah tahu lah, kepala negara yang tersinggung dengan seruan Paus. Tapi Paus ya tetap ingin terus menyuarakan perdamaian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jadi intinya bahwa kita semua diingatkan akan panggilan dan tugas perutusan kita, bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat, saluran berkat Tuhan. Kalau Romo Sigit mengatakan bahwa kita dipanggil untuk selalu dapat menghadirkan kerajaan hati Yesus yang Maha Kudus di tengah-tengah kehidupan. Maka sekali lagi kita mohon berkat Tuhan, semoga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, selalu bisa menghadirkan kebaikan, menghadirkan kasih, menghadirkan damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita kepada Allah dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah
demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita makin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami, umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Kami mohon. Bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri, yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan serta cinta kasih Kristus di setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membaharui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita sambil bernyanyi. Bersegala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Anggunglah misteri iman kita, penyelamat
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah berpulang dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini. Ibu Ana Kiong, Bapak Karolus Borromeus Sutrisno, Gregorius Kuspianto, Yosepin Mariate, Hieronymus Maria Jimmy, FX Sakijo, Laurencia Mary, Basuki Kristanto, Krista Claudia, dan Urbanus Cleor, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan lagu doa Bapa kami. kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang Tuhan ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan.
iman para pilihanmu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintaimu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Para kudus Allah, mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Giat OMK San Frades menyongsong penyelenggaraan Kapal Youth Day 2026 di bulan Juli. Rekan-rekan OMK akan dibekali dengan katekese sesuai tema yang akan diangkat dalam pertemuan KYD. Untuk itu, diundang kehadiran semua rekan-rekan OMK San Frades dalam katekese KYD pada hari Minggu, tanggal 21 Juni, pukul 9.30 sampai 11.30 di ruang Angela Merici. Katekese akan diberikan oleh Romo Sigit dengan tema Pastoral Digital, PIC Cika. Penerimaan dana minggu lalu. Kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pasangan Vicky Albertus Sinaga, putra dari Budiman Sinaga dan Suprihati, warga lingkungan Santo Fransiskus Saverius, dengan Pasca Kristina, putri dari Hamrin Barasa dan Asna Dermawati Huta Barat, dari lingkungan Santo Paulus Karimun, Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun. Rencana perkawinan tanggal 20 Juni di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Pasangan Geraldus Aron Pribadi, putra dari Stefanus Haryanto Pribadi dan Agustina Susanto, warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Bernadetta Febriana Wisnu Putri, putri dari almarhum Petrus Clever Agung Derajat Wisnu Nugroho dan Roberta Martina Dwi Mardiana Safitri, dari lingkungan Santa Maria Diangkat ke Surga, Paroki Santo Pius X, Karanganyar. Rencana perkawinan tanggal 27 Juni di Gereja Santo Fransiskus Saverius, Kuta, Bali. Pasangan Marcelus Gervas Caka Apriando, putra dari Hendra Tamsil dan Suryaningsi, dari warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Prasela Yovita Ferdiani, putri dari Agustinus Sunardi dan Maria Sulasiem, warga lingkungan Santo Yosef. Rencana perkawinan tanggal 4 Juli
di Gereja Santo Franciscus de Sales. Akan menikah secara Katolik pasangan William Wijaya, putra dari Mukbong dan Yeni dari Jalan Bambang Utoyo Lorong Pusaka nomor 71 Palembang dengan Maria Christabel Aurora Noya, putri dari Antonius Stefanus Noya dan Inge Ingrid Wilson, warga lingkungan Santa Clara. Rencana perkawinan tanggal 5 Juli di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, mohon waktunya. Mari sejenak kita melihat video yang disiapkan oleh Panitia Pembangunan Gereja Stasi Santo Nikolaus yang hari ini juga sebagian dari mereka hadir bersama kita. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the Marble Arch. Our love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Baik, saudara-saudari, itulah gambaran gereja, tadi disebutkan gereja idaman umat Sigam. Mereka masih berproses menyelesaikan, maka silahkan, tadi di depan sudah dibagikan amplop-amplop. Silahkan tidak hanya dipegang, jangan dibawa pulang, tetapi bukalah, isilah. Kita tunjukkan bahwa kita juga seperti Yesus, hati tergerak oleh belas kasih. Kita mau menunjukkan itu juga kepada saudara-saudari kita di umat di Sigam, di paroki Prabu Mulih. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada Romo Simon dan juga rombongan dari Stasi Santo Nikolaus Sigam dan juga Paroki Prabu Mulih atas kehadirannya hari ini.
Dari kemarin mereka juga sudah bertugas. Terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya. Kita tetap juga saling mendukung satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita, mengembangkan tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi hari ini yang telah bertugas, para misdinar, prodiakon, pemazmur, lektor, juga tata laksana dari lingkungan Santo Andreas yang telah bertugas, tim dekorasi dan juga tim multimedia yang juga telah ikut serta memperlancar perayaan Ekaristi kita. Juga kepada KOR dari Paroki Prabu Mulih, terima kasih atas suara indah, suara merdu yang sudah dipersembahkan kepada kami semua, kepada Tuhan tentu saja. Satu tambahan, tadi hampir kelupaan. OMK kita juga menggalang dana dengan menjual beras organik. Maka nanti di depan juga ada, mereka akan menyediakan beras organik, silahkan juga dibeli. Silahkan dibeli untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Terlebih juga kita sedang mempersiapkan untuk KYD, kita dukung mereka dalam pertumbuhan iman mereka semua. Ini dari saya, mungkin dari Romo Simon akan ada tambahan. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Sigit bahwa kehadiran kami di Paroki San Frades ini ingin mohon dukungan, mohon bantuan dan partisipasi untuk pembangunan gereja Stasi Santo Nikolaus Sikam, Paroki Prabu Mulih. Di Prabu Mulih sekarang sudah menjadi paroki yang usianya bulan ini 2 tahun. Paroki Prabu Mulih itu punya 7 stasi dan salah satu stasinya adalah Stasi Santo Nikolaus Sikam. Jadi persis letaknya adalah di Kecamatan Gelombang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dari Palembang mau ke Prabu Mulih itu sampai di ada Kecamatan Gelombang, maju sedikit ada flyover kereta api, nanti belok kiri. Nah, di situ ada gereja Stasi Santo Nikolaus Sikam yang saat ini sedang proses pembangunan. Maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, sumbangan, partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga proses pembangunan gereja Stasi kita ini bisa selesai. Dan juga terima kasih kepada Romo Paroki San Frades, Romo Haryanto, para Romo yang tinggal di sini, Romo Sigit, Romo Heru, dan juga DPP yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan misa penggalangan dana pada hari Minggu ini. Dan tentu mohon maaf karena situasi ekonomi negara kita yang tidak baik-baik. Tapi kami tetap akan berdoa semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat, menganugerahkan rezeki kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang mari kita mengakhiri perjamuan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.